Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mama Kembar ingin mengupas tuntas seputar produktivitas ASI sebagai nutrisi bayi sejak lahir, dengan harapan agar bisa lancar dan mom semua semakin semangat untuk mengasihi full ASI eksklusif 6 bulan serta sukses menyusui hingga 2 tahun. Langsung saja ya, apa tipsnya? Yang pertama yaitu positive thinking dulu nih. Kalau ASI kita tuh bakal lancar dan insya Allah cukup untuk anak kita. Kita benar-benar harus keras kepala, kayak yang saya tuh bisa kok nyusuin anak saya. So jangan mudah menyerah di awal ya moms. Awal bulan ngurus bayi memang rentan-rentannya capek, stres banget, karena banyak perubahan ya di diri kita yang dulunya masih gadis, tapi setelah menikah dan menjadi istri, kemudian mempunyai anak, harus dituntut menjadi wanita yang serba bisa. Hehe. Jadi kita harus mengelola emosi kita nih biar tetap happy. Ini penting banget. Pandai menata hati akan membuat ibu happy. Ibu happy, ASI lancar. ASI lancar otomatis anak kita ikut happy moms. Intinya mood ibu itu ngaruh banget ke perubahan hormon. Sebisa mungkin untuk mencegah tanda dan gejala terjadinya baby blues ya moms, karena itu sangat berbahaya dan sangat negatif dampaknya bagi produksi ASI kita, begitu ya. Terus yang perlu diingat, rezeki anak insya Allah pasti ada. ASI kan makanan bayi kita kan, nah Allah tuh gak akan ngebiarin hambanya kelaparan. Nanti seiring bertambahnya usia bayi, pasti kuantitas ASI kita akan meningkat kok, menyesuaikan kebutuhan bayi saat itu juga moms. Sekali lagi jangan khawatir. Sampai sini paham ya moms, kalau mental health itu penting saat kita menjadi ibu yang katanya adalah jantungnya rumah tangga ya. Kemudian ada konsep yang berbunyi sifat ASI itu supply by demand. Artinya ASI bakal terus produksi selama ada kebutuhan atau permintaan. Jadi semakin sering menyusui, ntar bakal sering keluar juga ASI kita. Jadi cara saya biar lancar keluarnya yaitu di sela-sela jam baby kita nen, pasti saya langsung ngelakuin pumping. Sesekali kita lakukan power pumping untuk memacu produktivitas ASI juga. Apa itu power pumping? Ikuti terus channel YouTube Twins Alia Asia ini ya moms, karena di video setelah ini saya akan membahas mengenai perpumpingan secara detail dan lengkap. Oke, setelah nen langsung atau biasanya disebut DBF ya, yang artinya direct breastfeeding. Nah, di antara waktu DBF itu saya melakukan pumping ASI biar tubuh saya tuh mikirnya, ini kebutuhan nyusunya banyak amat ya, tadi udah buat nen, sekarang dipumping lagi. Oke, kita mesti produksi banyak ASI nih biar BD selalu ada stok. Nah, akhirnya yang keluar jadi makin banyak deh ASInya. Jadi DBF dan pumping keduanya itu sangat perlu dilakukan ya moms. Terus untuk konsumsi kita gimana? Tenang moms, kalau kesehatan mental dan mengelola emosi udah kita kuasai, apa yang kita makan dan minum tuh barulah bisa berfungsi dengan baik sebagai booster ASI kita. Karena sebaik apapun pola makan, kalau psikis kita terganggu buat apa? Gak bakal ngaruh moms, justru produksi ASI kita bakal drop. Terus bikin ASI kita makin seret perlahan-lahan. Sayang banget kan? Coba dulu moms mulai banyakin durasi tidur deh. Karena biasanya kita sebagai ibu baru kan sangat kurang istirahat ya. Tidur bisa merilekskan dan menenangkan semua ketegangan tadi itu yang ada di tubuh kita, bisa bikin bugar moms. Jadi setelah urusan fisik, hati, emosi, psikologi, spiritual, pemikiran, pemahaman dan sejenisnya itu semua sudah aman terkendali, baru deh kita next ke perbaikan pola makan. Kalau saya no diet dulu moms. Jadi selama menjadi ibu menyusui diperbanyak konsumsi sayur ditambah protein hewani. Dan untuk ASI booster ada banyak nih mom yang menurut saya setelah sekian banyak saya gonta-ganti coba ini itu. Jadi sebelumnya sedikit cerita ya. Waktu itu setelah melahirkan si kembar secara sesar, saya dipisahkan dari kedua anak saya dengan berbagai macam penyebab lah, sehingga saya nggak bisa langsung menyusui mereka. Akhirnya pada hari itu saya melakukan pumping untuk mendapatkan ASI perah dan dikirim ke ruang NICU, dimana baby kembar saya berada saat itu tuh saya nggak bisa langsung menyusui, jadi harus pumping. Dan berapa hasilnya pumping moms? Yaitu saat hari itu 30 mili. Karena saya rasa itu terlalu sedikit ya, jadi selang 2 jam saya melakukan pumping lagi, begitu terus mom. Akhirnya setelah dirasa betapa kurangnya produksi ASI saya, takut nggak cukup kan buat si kembar, maka
saya mencoba beberapa produk ASI booster seperti ini. Sebentar. Yang saya konsumsi saat masih hamil sampai melahirkan yaitu ini dia, Blackmores Pregnancy and Breastfeeding yang gold. Jadi ini tuh bagus banget kandungannya, Mams. Di sini banyak banget yang bermanfaat untuk bayi saat di kandungan, saat masih janin, dan saat sudah dilahirkan. Ternyata bisa melancarkan dan menutrisi ASI kita. Nanti untuk link produknya saya cantumkan di deskripsi ya, Mams. Kemudian setelah saya minum itu, saya juga konsumsi ini saat hamil ya, Mams. Ini Inbion, cocok banget buat yang para moms kekurangan darah atau anemia ya, Mams. Jadi kalau saya waktu itu hamil, HB-nya itu 13. Kalau saat melahirkan, setelah melahirkan dicek lagi ternyata masih 12. Itu masih aman ya, Mams. Itu saya masih konsumsi ini. Jadi bagi teman-teman atau moms yang HB-nya kira-kira rendah, sering pusing gitu, itu cocok untuk minum penambah darah. Selanjutnya setelah saya melahirkan, saya mulai konsumsi ini, Canamix. Ini cocok banget buat yang melahirkan sesar, tapi yang normal pun juga nggak masalah minum ini karena mempercepat penyembuhan luka. Jadi ini mempercepat penyembuhan luka tanpa mengurangi produksi ASI ya, Mams. Malah klaimnya bisa meningkatkan produksi ASI juga nih. Pokoknya pakai ini tuh recommended banget karena saya nyerinya sesar tuh cuma sebentar. Habis itu udah kerasa kayak sembuh aja gitu. Kemudian setelah konsumsi itu dari dokter itu dikasih Lactamor. Lactamornya bungkusnya udah di bank, Mams. Terus saya juga beli ini yang hampir sejenis dengan Lactamor, yaitu Asimor. Ini juga waktu masih setelah pasca sesar itu saya konsumsi obat dokter dengan dicampur ini karena ini kan herbal ya. Kemudian saya konsumsi juga untuk meningkatkan berat badan bayi karena mereka BBLR. Saya konsumsi Mom. Ini bagus banget sih, Mams. Jadi ASI itu kental gitu. Kalau di pumping kelihatan kan yang warnanya agak putih tua, yang benar-benar kayak berlemak itu, ternyata dari konsumsi Mom juga. Kandungannya pun juga udah banyak ini. Recommended juga nih, Mom. Saya udah habis berbotol-botol kayaknya. Kemudian saya juga konsumsi untuk kalsium saya, Mams. Blackmores Calcium Multi. Ini tuh bagus banget, nggak menyakitin lambung ya. Kalau mama-mama yang punya asam lambung cocok lah beli kalsium, konsumsi ini. Kalsiumnya tinggi tapi nggak melukai lambung dan aman dikonsumsi ibu hamil dan menyusui. Kemudian untuk snacknya saya tuh pakai Mama Bear, tapi bungkus snacknya udah dibuang, Moms. Ini adanya yang minuman. Saya juga konsumsi minumannya sesekali sih ini, Moms. Nggak yang tiap hari harus banget, itu enggak sih. Jadi kalau ingin Moms bosen ya dengan ini kan ada beberapa rasa, jadi Moms bisa mix, bisa yang rasa coklat atau melon atau yang lain-lain tuh banyak sih, ada almond dan soya mix. Yang almond ini recommended sih, Moms, bener-bener susu almondnya berasa. Terus kalau yang soya ini kayak ada oatmealnya gitu, jadi ada seratnya seperti mau minum energi gitu. Kemudian ini untuk yang terakhir, Moms. Nah ini tapi saya sarankan untuk diminum kalau Moms bener-bener terasa asinya seret, bener-bener nggak keluar, semisal Mom habis sakit atau bener-bener produksi asinya menurun, yang jarang pumping atau lagi relaksasi ya. Nah itu bisa minum ini. Ini kenapa nggak saya rekomendasikan jangka panjang, karena yang lain tadi kan herbal atau jamu gitu ya, ada logonya gitu. Kalau ini ada logo K merah, ini kan obat keras berarti, jadi tidak untuk dikonsumsi dalam waktu jangka panjang. Begitu, Moms. Itu untuk ASI booster ya. Perlu diingat, Moms, harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak, bener-bener banyak ya, Moms. Tubuh kita saat menyusui itu harus dipastikan selalu terhidrasi jika ingin ASI lancar, Moms. Jadi
Kalau saya nih pakainya biar gampang ya, nggak ngitungin gelas, 1 gelas 2 gelas udah berapa gelas ya kan bingung. Jadi saya pakai botol 2 liter ini gede banget ya, bener-bener segede ini moms. Jadi mom bisa tahu kalau udah habis gini berarti udah 2 liter. Biasanya saya tuh habis 2-3 botol ini loh moms. Jadi bener-bener air tuh harus banyak untuk bisa membanyakkan produksi ASI juga. Jadi jangan sampai mom kehausan ya, segede ini. Terus setelah itu saat menyusui langsung atau DBF sangat disarankan dengan posisi yang ergonomis ya moms. Jadi mulai dari posisi ibu yang nyaman, posisi kepala bayi juga harus sejajar dengan tubuhnya. Dan yang paling sering diabaikan nih yaitu posisi perlekatan mulut bayi dengan PD kita. Sekalinya salah dan kurang tepat, langit-langit di atas lidah bayi yang bagian kasar itu akan melukai puting moms. Ini nggak nyaman banget dan sakit banget. Sembuhnya pun lama. Selain itu, perlekatan menyusu yang nggak bener ini kurang efektif untuk pengosongan payudara mom. Padahal pengosongan ASI itu dari payudara sangat ampuh untuk meningkatkan supply atau produksi ASI kita. Jadi diusahakan kalau minum tuh bener-bener sampai habis ya moms. Misal nih, kalau saya kan kembar ya, jadi yang satu ini misal bayi A ini harus di sebelah kiri selama 3 jam, jadi mereka dapat proporsi ASI itu yang lengkap. Kemudian bayi B yang kanan gantian ya kanan terus, kalau yang bayi A tadi kiri ya kiri terus gitu moms. Jadi kalau untuk bayi yang satu berarti untuk sebelah kiri terus selama 3 jam, nanti yang kanan bisa dipamping. Kemudian nanti kalau udah jam minum lagi bisa di sebelah kanan selama 3 jam, yang kirinya dipamping, seperti itu ya moms. Kemudian yang terakhir, sering-seringlah moms untuk skin to skin dengan baby kita dan sering cium mereka moms. Kenapa? Dengan sentuhan kulit ibu dan bayi ini akan meningkatkan keinginan bayi kita untuk banyak menyusu moms. Dan kenapa tadi saya bilang banyak cium baby ya? Iya, kadang kan kita suka gemes gitu ya, terus cium-ciumin si baby itu ternyata bagus banget moms untuk kualitas ASI kita. Karena saat terjadi skin touch antara ibu dan bayi kan, maka kelenjar keringat tuh akan mengirim rangsangan ke tubuh agar mengeluarkan antibodi gitu mom dalam ASI, sehingga ketika diminum baby bisa meningkatkan sistem imun mereka. Luar biasa banget kan, Masya Allah. Jadi begitu kurang lebih tips dari saya ya moms, mamanya kembar, dengan harapan agar kuantitas dan kualitas ASI kita semua bisa meningkat dan produksinya juga lancar ya moms. Subscribe channel Twins Alia ASI ya moms untuk sharing ilmu selanjutnya. Semoga bermanfaat.